Kebangkitan spiritual adalah fase di mana seseorang mulai menemukan, meluas, rasa dan wawasan spiritualnya. Dan dia mulai melihat hakikat kehidupan secara berbeda. Biasanya diawali dengan keterburukan yang membawa dirinya ke titik nol. Setelah itu, muncul dialog dalam dirinya terkait siapa jati dirinya dan untuk apa mereka diciptakan di dunia ini akan terus menghantui batinnya. Keterpurukan dan upaya untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan dan dialog dalam batin tersebut akhirnya membawa orang tersebut pada tingkat pengetahuan dan pemahaman-pemahaman baru. Cara memandang hidupnya akan mulai lebih bersudut pandang spiritual, dan tidak sedikit dari mereka yang mengalami ini akhirnya mengalami pencerahan. Tetapi ini tidak mutlak tanda-tanda kebangkitan spiritual hanya seperti secuil penjelasan ini. Ada banyak sekali tanda kebangkitan spiritual yang bisa kita alami, dan ini biasanya mengarah ke pencarian jawaban sejati juga. Sebelum akhirnya manusia mencapai pada kondisi tercerahkan, apa sajakah di antara tanda-tanda kebangkitan spiritual itu? Mari kita simak bersama-sama. 1. Merasa terasingkan oleh banyak hal. Ketika kalian berada di kondisi seperti ini, biasanya kalian akan merasa terasingkan dan kehilangan banyak hal, atau terputus, atau terlepas dari segala hal yang selama ini kalian terbuai menikmatinya. Bisa jadi kita kehilangan nikmat yang berupa pekerjaan, bisa jadi kita kehilangan atau dijauhi oleh orang-orang yang kita sukai, dan lain-lain yang serupa dengan hal ini. Peristiwa ini biasanya akan membawa kita menuju ke pemahaman hikmah baru bahwa yang selama ini kita anggap benar, kita percayai adalah semu dan kamuflase. Apa yang dulu kalian banggakan dan sebagai andalan ternyata menipu, mengkhianati, dan tidak bisa diandalkan. 2. Keyakinan, dogma, doktrin yang kita anut mulai dievaluasi. Bisa jadi ini membuat kita mengadopsi paham pemahaman baru yang dirasa nyaman dan sesuai dengan jiwa kita. Ini juga bisa jadi seseorang akan terhubung mendalam dan kuat dengan keyakinan dan pemahaman yang baru. Atau bisa terjadi di ranah profesi, kita akan berhenti, resign dari pekerjaan yang dinilai tidak cocok dengan jiwa, dan kemudian menjalani profesi baru yang dirasa lebih sesuai dengan hasrat atau karakter kita. Orientasi hidup kita pun mulai berubah. 3. Impian lebih memotivasi dan hidup. Impian-impian kita lebih terasa memotivasi dan hidup. Yang dulu sebelum mengalami kebangkitan spiritual, impian kita terasa tidak terlalu memotivasi atau pesimis untuk dicapai. Kini kita lebih optimis dengan impian-impian kita dan memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan menjadi bukti nyata, dan ini akhirnya membuat hidup kita lebih hidup. 4. Banyak mengalami kebetulan yang cocok atau deja vu. Ketika manusia mengalami kebangkitan spiritual dan semakin tercerahkan, energi kita semakin selaras dengan alam. Vibrasi kita juga semakin kuat. Akhirnya kita jadi sering mengalami kebetulan-kebetulan yang baru kita pikirkan terjadi dalam waktu yang relatif tidak lama. Misalnya, kita baru memikirkan seseorang, tiba-tiba
seperti ada keajaiban yang kita dipertemukan dengan orang tersebut. Misalnya lagi, seseorang menginginkan sesuatu lalu terwujud atau memperolehnya di luar rencana kita. Demikian juga dejavu. Kalian mungkin pernah berada di suatu tempat atau kejadian yang sama, atau menemukan apa yang kalian alami dalam penglihatan batin atau mimpi, akhirnya kalian alami juga dalam kehidupan nyata. 5. Hubungan sosial mulai berubah. Kebangkitan spiritual seperti ini bersifat transformatif. Ini benar-benar merubah hidup kita secara kontras, dan sayang tidak semua keluarga dan orang-orang di sekitar kita bisa menerimanya. Dan seringkali berdampak pada menjauhnya keluarga dan orang-orang terdekat kita dari kehidupan kita. Mereka karena tidak sefrekuensi dengan kita yang mengalami kebangkitan spiritual ini adalah lumrah terjadi. Energi manusia yang tidak selaras tentu tidak bisa bersambung dan harmoni. Dan biasanya orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual akan menemukan teman atau sahabat baru yang memiliki frekuensi yang sama atau bahkan lebih tinggi. Keenam, kita mulai merasakan pentingnya spiritual dalam kehidupan kita. Ritual agama tidak lagi dirasa cukup bagi kita yang mengalami kebangkitan spiritual, karena semua orang bisa melakukan ritual agama, tapi tidak semua orang bisa mencapai merasakan wilayah spiritual dalam ibadah. Bagi yang mengalami kebangkitan spiritual, mereka akan merasakan panggilan spiritual dalam dirinya dan mulai merasakan rindu untuk selalu berharmonisasi dengan semesta dan Sang Pencipta. Perjalanan spiritual akhirnya menjadi berorientasi utama dalam hidup. Kita juga akan menyukai aktivitas-aktivitas spiritual seperti meditasi, yoga, bertapakur, kontemplasi, filsafat, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh, lebih waskita atau intuitif. Setiap manusia telah dibekali intuisi dalam diri masing-masing. Namun, karena banyak manusia tertutup oleh tebalnya ego, maka intuisi jadi terkubur dan suara intuisi kita nyaris tak bisa kita dengar. Dan ketika terjadi kebangkitan spiritual, kita mulai bisa lebih menjinakkan jiwa dari ego, trauma, nafsu angkara murka, dan hal-hal negatif dengan cara zikir, meditasi, melukat, yoga, puasa, dan masih banyak lagi. Semakin kita mengendalikan ego, trauma, dan nafsunya, semakin suara intuisi ini terdengar jelas, dan akhirnya kita merasa lebih nyaman jika mengikuti intuisi kita sendiri. Ketika kita lebih intens mengikuti intuisi, semakin kita merasa lebih selaras dengan diri sendiri. Yang kedelapan, lebih peka merasakan kebohongan, manipulasi, atau niat negatif. Ini juga salah satu tanda kebangkitan spiritual yang mungkin terjadi dalam diri kita atau orang lain. Ketika kita mengalami kebangkitan spiritual, kita jadi bisa lebih merasakan kebohongan atau niat negatif dari orang lain. Sebelum kebangkitan ini, mungkin kita sering tidak sadar, terbuai, dan sulit membedakan mana orang yang benar-benar tulus dan mana yang hanya bertopeng, berkedok, sok baik. Ketika kita peka, kita lebih merasakan vibrasi orang lain, dan kita akan merasakan ganjil atau tidak nyaman ketika berinteraksi dengan orang yang tidak tulus dan manipulatif. Dan ini bisa menjadi perantara kita untuk terhindar dan tidak tertipu oleh perniatan jahat orang lain.
Yang kesembilan, mulai muncul empati untuk melayani. Artinya, bisa berarti melayani sesama manusia ataupun melayani lingkungan untuk membuat kehidupan hewan, tumbuhan, dan semua makhluk menjadi baik. Seiring menurunnya ego dan meningkat rasa welas asih pada diri kita, kita mulai memahami bahwa semua makhluk yang hidup di semesta ini pantas untuk hidup layak, bahagia, damai dengan setara. Doktrin dan dogma bahwa derajat manusia lebih mulia, sempurna, dan paling tinggi di dunia ini mulai luntur perlahan-lahan dalam pikiran kita. Sebaliknya, kita mulai merasakan bahwa semua makhluk adalah setara, dan kita mulai menyadari bahwa setiap makhluk diciptakan dengan maksud dan tujuan masing-masing demi keseimbangan alam oleh Tuhan. Dan akhirnya kita merasakan bahwa merasa sebagai makhluk yang paling tinggi tidaklah diperlukan dan semakin saling menghormati dan menghargai. Berangkat dari rasa seperti ini, kita akhirnya semakin tergerak untuk bisa melayani. Dan berangkat dari rasa seperti ini, kita akhirnya semakin tergerak untuk bisa melayani. Melayani dalam artian tidak harus melakukan sesuatu selalu dengan gratis dan tanpa bayaran. Melayani di sini lebih berarti kita mengerjakan sesuatu yang menjadi tujuan hidup kita secara total. Karena kita ingin berpartisipasi dalam kelangsungan kehidupan, kita melakukan sesuatu pekerjaan dengan totalitas dan sepenuh hati. Yang ke-10, mulai mencari dan bertemu guru. Ketika mengalami kebangkitan spiritual, kita biasanya akan mencari dan ketemu dengan sosok-sosok guru yang akan menjadi pembimbing kita dalam melewati proses kebangkitan tersebut. Sosok di sini bukan berarti sosok gaib, tapi benar-benar sosok manusia nyata. Bisa jadi itu seorang guru spiritual yang asli, bisa juga dia adalah seorang yang biasa saja yang memiliki pengalaman kebangkitan spiritual lebih awal. Mungkin dia seorang pembicara, penyembuh, terapis, guru yoga, guru agama, pemuka adat, seniman, dokter, atau penghayat kepercayaan kebatinan yang kita temui secara kebetulan, namun wejangan atau pemikirannya bisa membantu kita dalam berproses kebangkitan spiritual yang kita alami. Dan ini bukanlah pertemuan biasa. Mereka adalah guru yang dipertemukan oleh waktu sesuai dengan frekuensi energi yang kita miliki. Dan sebaiknya, ilmu dan wejangan apapun yang kita terima, kita harus hargai dan dijadikan bahan renungan dan telaah untuk meningkatkan kebijakan hidup kita. Yang ke-11, merasa sendirian. Seiring dengan proses ini akan ada masanya kita merasa sepi dan sendirian, sebab keluarga atau orang-orang terdekat kita yang tidak sefrekuensi dengan kita akan menjauh dengan sendirinya. Tetapi sepi di sini berbeda dengan kesepian orang-orang yang mengalami gangguan mental atau orang-orang yang sedang kacau. Walaupun dalam keadaan merasa sendiri dan sendiri, orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual justru menjadi lebih tangguh, kalem, karena kita tak lagi merasakan sepi itu di dalam hati. Justru dengan relatif sepi begitu, kita menjadi lebih bersyukur karena telah dijauhkan dari orang-orang yang membuang atau yang mengganggu diri kita saja. Yang ke-12, merasa lebih menyatu dengan alam semesta. Meskipun kita mulai banyak terasa sendiri, dijauhi orang-orang dekat kita, namun kita jadi lebih merasakan terhubung dengan alam semesta. Kita mulai bisa merasakan energi dan hukum-hukum alam.
Kita juga mulai merasakan jadi lebih nyaman ketika diri kita selaras dengan alam. Yang ke-13, peningkatan indera. Indera kita semakin meningkat kepekaannya seiring proses kebangkitan spiritual. Ini disebabkan karena kita lebih menyadari sepenuhnya pada ruang dan waktu yang kita jalani atau lebih meditatif. Kita jadi lebih mudah, peka terhadap rangsang fisik, emosional, atau energi sekitar. Yang ke-14, sensasi tubuh. Kita akan merasakan beberapa sensasi tubuh yang tidak biasa, seperti mulai merasakan aliran energi di beberapa tubuh, bahkan hingga pergeseran jam tidur. Yang ke-15, mengalami gejala fisik. Sejumlah gejala fisik bisa dialami oleh kita yang mengalami kebangkitan ini. Ini disebabkan karena tubuh manusia mengalami penyelarasan oleh energi di alam semesta ini. Seiring dengan peningkatan kesadaran kita, gejala fisik yang dialami juga berbeda-beda. Bisa itu berupa kelelahan, pusing, atau apapun yang tidak dapat dijelaskan, dan masih banyak lagi. Yang ke-16, perubahan dalam rutinitas hidup. Seiring pola kehidupan spiritual kita berubah, maka keseharian kita juga berubah. Banyak orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual akhirnya memiliki rutinitas meditasi, menghabiskan waktu di alam terbuka, berziarah ke petilasan atau ke candi-candi leluhur, berinteraksi dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan masih banyak lagi. Kita juga mulai mengurangi kebiasaan lama yang kita anggap membuang-buang waktu dan tidak bermanfaat bagi peningkatan kesadaran kita. Yang ke-17, cara memandang dunia jadi berubah. Karena proses kebangkitan spiritual biasanya berat dan menyakitkan, kemudian diikuti dengan proses healing dan peluruhan ego secara kontras. Ini akhirnya cara kita memandang dunia menjadi berubah. Dunia kini tak lagi sama bagi kita yang telah mengalami kebangkitan spiritual, tetapi dunia terasa lebih indah dan damai, dan tak jarang kita juga merasa terhubung dan sangat dicintai semesta. Yang ke-18, meningkatnya empati. Ketika kita telah terhubung dengan semesta, maka empati kita pun akan meningkat. Kita jadi peka dalam merasakan penderitaan makhluk di sekitar kita. Kepekaan ini kemudian banyak membuat kita yang telah bangkit kesadaran spiritualnya menjadi terpanggil untuk melayani. Yang ke-19, lebih welas asih. Semakin tinggi tingkat kesadaran kita, semakin kita menjadi welas asih. Kepekaan batin menimbulkan panggilan untuk melayani. Pelayanan ini adalah pancaran welas asih. Meskipun kita telah menjadi pribadi yang welas asih, itu tidak berarti kita menjadi pribadi yang polos dan gampang dibodohi. Kita tetap berwelas asih pada orang, tapi kita tetap waspada dan tetap menginginkan hubungan yang saling bertanggung jawab dengan orang lain. Yang ke-20, memiliki rasa ingin tahu yang baru yang cenderung ingin dipuaskan. Setelah kebangkitan spiritual, kita menjadi lebih memiliki rasa ingin tahu terhadap hal-hal tertentu, bahkan terhadap hal-hal yang serasa berat untuk dicerna. Ketika mendapati isu sosial, orang yang bangkit kesadaran spiritualnya akan lebih tertarik untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kemudian orang itu mengambil pelajaran positif dari isu tersebut. Yang ke-21, menjadi lebih merawat tubuh. Orang yang bangkit kesadaran spiritualnya, cepat atau lambat ia akan merasakan bahwa tubuhnya adalah wadah bagi ruhnya.
dan ruhnya ini adalah hembusan atau percikan Tuhan yang Maha Pencipta. Tubuh fisiknya adalah media bagi ruh untuk beraktivitas dan berkontribusi bagi kehidupannya. Karena itu, orang yang bangkit kesadaran spiritualnya lebih merawat tubuh dibanding sebelumnya. Dan ia akan lebih banyak mensyukuri tubuh yang telah diberikan Tuhan sebagai wadah ruhnya, sekaligus merasakan bahwa ia yang sejati bukanlah tubuh tersebut. Karenanya, ia akan merawat tubuhnya sebaik mungkin agar dapat digunakan dengan baik untuk kehidupannya. Ia mulai memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi. Ia mulai berolahraga dengan teratur. Ia juga mulai melakukan perawatan agar tubuhnya selalu tampak bugar, sehat, segar, prima, dan indah.